Oke, jadi fitur berikutnya di Accurate Online yang akan saya jelaskan yang ada hubungannya dengan Accurate Lite adalah fitur persetujuan dan stok opnam. Nah, jadi untuk fitur stok opnam ada di sini ya, perintah stok opnam dan hasil stok opnam. Ini ada hubungan antara Accurate Online dengan Accurate Lite. Begitu juga dengan fitur persetujuan di bagian preferensi. Nah, kita aktifkan di persetujuan. Nah, ini fitur persetujuan. Nah, nanti akan ada menu persetujuan. Fitur apa saja yang mau diaktifasi persetujuan atau approval-nya. Nah, jadi yang saya bahas sekarang adalah fitur persetujuan terlebih dahulu. Oke, jadi begini. Sekarang saya akan buka di bagian preferensi. Nah, di bagian preferensi ini saya akan aktifkan fitur persetujuan. Nah, begitu ini dicentang maka fitur persetujuan ini akan tampil. Oke, sekarang saya akan langsung untuk mengaktifkan faktur penjualan untuk disetujui dan juga faktur pembelian untuk disetujui. Nah, ini saya simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah disimpan, sekarang saya akan melakukan penambahan user dulu. Jadi, paling tidak ada 2 user ya. Satu yang memberikan atau membuat transaksi, satu yang untuk menyetujui transaksi. Nah, jadi ini yang akan membuat transaksi. Dan untuk menyetujui transaksi, saya buat satu administrator atau operator juga sebenarnya bisa ya. Nah, untuk arnoldmauboi.com ya, karena ini sudah ada mauboi2015@gmail.com, jadi saya tambahkan yang baru. Oke, saya simpan. Nah, kita lihat apakah berhasil. Nah, sekarang pengguna sudah berhasil ditambahkan. Nah, sekarang begini. Saya akan membuat lagi ya. Di sini ada satu pengaturan muncul namanya penyetuju transaksi. Ya, ini dia. Jadi, sekali lagi saya jelaskan bahwa di preferensi ini setelah kita mengaktifkan fitur persetujuan, maka yang tahap yang kedua adalah persetujuan modul apa saja. Misalnya faktur penjualan dan faktur pembelian ini. Lalu selanjutnya adalah penyetujui transaksi itu user siapa. Nah, jadi misalnya faktur pembelian disetujui oleh Arnold Mauboi yang menggunakan email adalah arnold@mauboi.com. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan Anda mau buat syarat minimal, pembuat transaksi, ada salah satu pengguna setuju, boleh. Nah, seperti itu ya, saya simpan. Begitu juga dengan faktur penjualan. Ya, disetujui oleh arnoldmauboi.com. Oke, saya klik simpan. Nah, sekarang saya coba buat transaksi ya. Nah, ini saya coba buat transaksi dulu. Misalnya transaksi yang pertama saya buat faktur penjualan ya. Nah, ini saya buat faktur penjualan. Nah, misalnya ke Yesri, contoh ya. Misalnya ke Yesri. Nah, Nestle Denko. Oke, misalnya 10 piece. Klik lanjut. Kemudian saya ajukan persetujuan. Nah, klik ajukan ya. Nah, begitu kita ajukan persetujuan, draftnya akan berbeda ya. Ikonnya. Oke, saya buat lagi satu pelanggan ya, atau penjualan. Misalnya Oreo. Nah, ini saya buat misalnya 5. Nah, kemudian ajukan persetujuan. Nah, begitu juga dengan kalau saya buat faktur pembelian ya. Nah, misalnya saya buat faktur pembelian. Di sini saya buat ke supplier umum. Misalnya beli Denko sebesar misalnya 3 ya. Nah, tentunya saya harus masukkan nomor faktur dulu. Nomor faktur dari supplier. Saya simpan. Nah, seperti itu ya. Coba saya buat satu lagi. Untuk toko NAM baru. Ya. Nah, barangnya adalah Oreo. Misalnya 3. Oke. Tentunya saya masukkan nomor faktur dulu ya. Nah, saya masukkan nomor faktur dulu. Nah, saya klik ajukan. Oke. Nah, sekarang sudah jadi ya. Nah, apa hubungannya dengan Accurate Lite, baik faktur pembelian maupun untuk faktur penjualan ini? Ya, kita lihat yang draft, yang 2 ini ya. Nah, hubungannya dengan Accurate Lite apa? Oke, sekarang saya akan
buka Accurate Light ya. Nah, saya buka Accurate Light. Nah, di Accurate Light ini saya masuk saja dengan arnold@mauboy.com ya. Nah, ini dia. Oke, saya langsung klik masuk saja. Nah, saya ambil database yang Toko SMK Negeri 1 Kupang. Nah, ini Accurate Light-nya ya. Nah, kita lihat. Nah, Anda lihat di sini sudah muncul 4 persetujuan ya. Nah, ini 4 persetujuan itu 2 adalah faktur penjualan dan 2 adalah faktur pembelian. Nah, itu yang harus disetujui oleh Accurate Light dengan user arnold@mauboy.com ini ya. Nah, ingat tadi saya sudah tambahkan satu user arnold@mauboy.com dan juga sudah membuat persetujuan transaksi untuk faktur pembelian dan faktur penjualan ini untuk arnold@mauboy.com juga. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu di Accurate Light, ini 4 pengguna ini tinggal di klik saja. Nah, misalnya Arnold klik. Oh, ada penjualan ke Yesri nih. Nah, ternyata penjualan ini disetujui. Maka dia akan geser ya. Atau dia sebelum dia setujui, dia lihat rinciannya dulu. Nah, dilihat rincian. Oh, iya sudah tepat. Nah, maka dia akan geser untuk setujui. Nah, seperti itu ya. Dia geser untuk menyetujui. Oke, saya geser saja. Nah, berarti ini sudah disetujui. Oke, kita lihat yang kedua ya. Nah, berarti tinggal 3 lagi. Tinggal 3. Nah, untuk yang berikutnya ini, dia lihat rincian. Oh, ternyata harganya salah. Bukan 10.000, tapi misalnya 11.000. Misalnya 11.000, maka karena ini tidak pas atau tidak sesuai, maka klik tolak ya. Nah, bisa seperti itu. Ditolak. Nah, begitu juga kalau kita lihat dengan faktur pembelian. Ya. Nah, faktur pembelian. Jadi, faktur pembelian ini kita bisa lihat. Oh, ternyata ini pas, sudah sesuai. Maka bisa disetujui. Tinggal geser saja ke kanan, ke arah setuju. Nah, kemudian kalau yang ditolak ya, ini bisa langsung dibuka saja. Nah, ini ternyata tidak disetujui, maka ditolak. Ya, nah ini seperti ini fungsi dari Accurate Light di bagian persetujuan. Nah, sekarang belum ada pengajuan persetujuan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kembali ke Accurate Online, kalau saya refresh, maka satu itu ditolak ya. Nah, ini statusnya ditolak, yang satu diterima. Nah, begitu juga dengan faktur pembelian. Jadi kalau saya refresh, nah satu ini ditolak, yang satu ini diterima. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat fungsi dari persetujuan ini. Nah, ini statusnya ditolak. Sementara yang lain ya statusnya disetujui. Nah, jadi itulah fungsi persetujuan dari fitur di Accurate Light yang ada hubungannya dengan Accurate Online. Jadi, Accurate Light ini hanya bisa melakukan persetujuan dari yang dilakukan di dalam Accurate Online ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke fitur berikutnya yaitu Stock Opnam. Nah, jadi kalau kita lihat di Accurate Light ini ada yang namanya Stock Opnam. Nah, jadi kalau kita lihat Stock Opnam, belum ada perintah Stock Opnam. Nah, jadi ini hanya mengisi atau mengerjakan perintah Stock Opnam. Jadi saya kasih contoh, misalnya begini. Jadi di bagian persediaan ini kita buat perintah Stock Opnam. Nah, setelah Stock Opnam keluar, contoh misalnya penanggung jawab adalah Arnold. Ini ada bintang, jadi harus diisi ya. Nah, berarti dikerjakan oleh user yang arnold.mauboy.com. Oke, misalnya untuk gudang utama. Kategori barangnya misalnya Denko. Kemudian dengan, oh ya, saya buat Denko saja ya. Nah, saya buat Denko saja, saya simpan. Kemudian saya buat perintah Stock Opnam yang baru. Penanggung jawab Arnold juga ya, sama. Nah, kemudian dikerjakan oleh Arnold yang arnold@mauboy.com. Nah, gudang saya pilih utama saja. Kategori kali ini Oreo. Ya, tadi untuk Denko kali ini Oreo ya. Nah, sekarang kita lihat ada 2 perintah Stock Opnam yang menunggu dieksekusi. Nah, ya, yang pertama Denko dan yang kedua adalah Oreo. Nah, seperti ini. Oke, apa hubungannya dengan Accurate Light? Nah, jadi di Accurate Light ini kita bisa lihat
Ya, sekarang saya muncul di halaman depan Accurate Light. Nah, saya klik di Stock Opname. Nah, maka ada dua perintah Stock Opname yang menunggu dieksekusi, sama ya dengan yang di sini, menunggu dieksekusi. Nah, misalnya saya mengerjakan dulu yang pertama. Nah, belum ada hasil Stock Opname. Berarti saya klik di sini tanda tambah. Saya ambil perintah Stock Opname-nya. Nah, ini perintah Stock Opname-nya kan sudah otomatis ya. Karena apa? Karena kita langsung klik saja di sini kan. Nah, jadi misalnya saya klik di nomor 2. Nah, belum ada hasil Stock Opname, berarti saya kerjakan nomor 2. Nah, berarti ini sudah otomatis masuk nomor 2. Nah, tanggalnya juga, tanggal eksekusinya juga bisa dipilih. Nah, di sini saya klik tambah. Ya. Nah, saya klik tambah. Nah, misalnya di sini saya klik ada berapa nih di gudang, ya. Coba contohnya saya lihat barang dan jasa dulu ya. Atau saya lihat di sini barang per gudang dulu. Nah, berarti di sini gudang. Nah, di sini gudang utama. Tadi kan perintah kayak gudang utama ya. Nah, gudang utama yang pertama ini adalah Denko. Nah, Denko ya. Maka saya lihat di Denko. Denko di gudang utama itu ada 1 karton 8 renteng dan 8 piece ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan multi satuan. Jadi kalau kita hanya mau lihat di satuan pertama saja, berarti ada 248. Nah, seandainya Denko ini ternyata lebih 250, berarti lebih 2 ya. Nah, berarti di Stock Opname ini, di Stock Opname yang Accurate Light ini, saya buat sebanyak 250. Nah, jadi saya buat sini 205, kemudian 50. Nah, begini dia. Nah, jadi satuannya pieces, ya. Nah, saya tidak buat satuan yang lain. Jadi, hasilnya adalah 250. Jadi, lebih 2 dari yang ada di stok sekarang ini. Oke, seperti itu ya. Saya klik selesai. Nah, ada satu produk. Nah, di sini saya klik di kirim hitungan ya. Nah, saya klik di kirim hitungan. Nah, ini dia. Selesai. Nah, sekarang saya akan melakukan lagi ini dalam perhitungan. Nah, sekarang saya akan melakukan lagi eksekusi untuk yang ketiga. Nah, ini nomor 3 ini yang yaitu Oreo. Nah, tinggal klik di tanda tambah. Nah, otomatis nomor 3 tanggalnya hari ini, saya klik tambah. Nah, ternyata Oreo ini kan ada 155. Nah, ternyata berkurang hanya 150, kurang 5. Entah hilang ya. Oke. Kita klik di sini 50 ya, seperti itu. Jadi hanya 150 hasil Stock Opname, berarti kurang 5 untuk Oreo ini. Nah, saya klik selesai. Lalu saya klik di satu produk ini, kemudian klik kirim hitungan. Nah, jadi untuk menghitung hasil Stock Opname ini adalah di Accurate Light. Nah, bisa kita lihat Accurate Light ya. Atau kita lakukan di dalam Accurate Light. Ini dalam perhitungan. Nah, jadi proses perhitungan atau dalam perhitungan ini harus dilanjutkan ke dalam Accurate Online. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat, saya buka kembali lagi di persediaan. Kemudian saya klik di perintah Stock Opname. Nah, ini berubah statusnya menjadi dalam perhitungan, bukan menunggu dieksekusi. Oke, yang pertama itu adalah Denko ya. Nah, proses Stock Opname ini akan kita lakukan. Jadi kita bisa lihat di bagian bawah. Oh, ternyata kuantitasnya itu 250. Kuantitas di Accurate 248. Berarti lebih 2. Ya, seperti itu. Nah, lebih 2. Ini nomor Stock Opname-nya. Nah, berarti di sini kalau kita setujui, oke, lebih 2, maka kita klik di proses Stock Opname. Nah, ini dia. Proses Stock Opname akan membuat penyesuaian barang selisih ya. Kuantitas pada sistem hasil Stock Opname Anda ingin melanjutkan, klik ya. Nah, jadi begitu kita klik ya. Oh, ini kita harus isi dulu ya bagian akun persediaan. Jadi bagian akun persediaan itu di perintah Stock Opname itu ada di sini. Stock Opname. Ini akun default-nya itu ada di sini. Kita klik di preferensi ya. Kita harus klik di preferensi dulu. Nah, di preferensi ada yang namanya di akun ya, akun perkiraan. Nah, di bagian persediaan ini perintah Stock Opname ini kita harus isi dulu ya.
Isi dulu akun defaultnya. Berarti misalnya harga pokok penjualannya, misalnya begitu. Atau Anda bisa buat satu akun, misalnya satu akun di sini dengan saya pilih dengan tipe COGS saja. COGS, misalnya beban pokok penjualan, misalnya 5102 dengan nama adalah selisih stock of name, ya, seperti itu. Kita klik simpan. Oh, sudah ada, berarti 5103. Nah, bisa ya. Nah, berarti di sini di perintah stock of name ini sekarang sudah bisa kita buat ya. Saya tutup dulu. Nah, saya tutup dulu untuk saya cek lagi ya. Kita cek di bagian preferensi. Nah, di bagian akun perkiraan, persediaan, oh, belum di-save. Berarti selisih stock of name. Nah, ini kita klik simpan. Nah, jadi pastikan disimpan dulu. Kalau tidak nanti dia akan gagal. Nah, berarti sekarang kita masuk di bagian perintah stock of name. Nah, di bagian perintah stock of name dalam perhitungan. Nah, kita klik di sini. Nah, kita bisa periksa. Oh, ternyata lebih 2 ya. Nah, langsung kita proses stock of name untuk mensahkan 248 menjadi 250. Nah, klik stock of name, proses stock of name, lalu klik ya. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil berarti sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita coba lihat nih untuk barang per gudangnya. Nah, saya lihat di gudang, pilih di toko, maaf, di gudang utama ya. Nah, saya lihat di satuan 1. Nah, sudah menjadi 250 dari sebelumnya 248. Nah, sekarang kita ke perintah stock of name yang berikutnya untuk Oreo. Nah, proses stock of name. Nah, kita lihat. Kuantitas di accurate 155, kuantitas di saat hitung fisik adalah 150, berarti kurang 5. Nah, berarti barang ini 155 di gudang utama ini harus berkurang 5. Nah, jadi caranya adalah kita klik kembali lagi ke perintah stock of name, klik proses stock of name. Nah, setelah proses stock of name, klik ya untuk mensahkan 155 menjadi 150 ya. Nah, oke, sudah selesai. Coba saya refresh. Nah, sekarang sudah menjadi 150. Jadi kalau kita lihat mutasinya juga seperti itu ya. Nah, mutasinya ada penyesuaian 5 di sini. Berkurang. Kalau untuk Denko sendiri penyesuaian lebih ya. Sebanyak 2. Nah, seperti itu. Jadi itulah hubungan dua fitur tadi ya. Fitur dari persetujuan dan juga fitur dari stock of name yang ada hubungannya antara accurate light dan accurate online ya, yaitu fitur persetujuan dan juga fitur untuk stock of name. Baik, jadi kalau sekarang saya kembali lagi ke accurate light dan saya klik di stock of name, maka statusnya juga sudah menjadi selesai ya, sudah 100% ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini bisa diubah juga ya. Kalau misalnya ternyata kita punya perhitungan tadi itu salah, itu bisa kita ubah juga di sini ya. Nah, kalau ternyata pada saat perhitungan misalnya kita mau diberikan untuk mengubah ya, hak akses untuk mengubah, bisa juga kita melakukan perubahan. Tapi karena ini sudah disahkan ya, tadi di accurate sudah disahkan, jadi kita sudah tidak bisa melakukan perubahan lagi. Oke, kira-kira seperti itu.